Itu sama pengalaman Gibran itu di pos 3. Pos 3 juga Pak kejadiannya? Itu dia kencing ke malam. Tiba-tiba mau berangkat ke puncak satu, tiba-tiba hilang. Kalau di gunung itu permisi dulu, kan tiap gunung ada penunggunya. Betul. Itu. Abah di situ udah sejak muda atau gimana Bah? Ya, sejak lahir itu di Gunung Guntur itu. Oh Abah dari lahir. Ya. Berarti di atas Gunung Guntur itu ada keraton berarti Pak ya? Keraton Siluman. Dan yang terkenal itu perempuan ya Bah ya? Ya. Berarti dia itu kan memang menyukai kan Bah? Berarti Iya. menyukai sosok Abah gitu kan. Nah kalau untuk tingginya sama nggak sih Bah kayak ukuran kita Bah? Tingginya wah lebih jangkung. Itu pakai bajunya baju kebaya. Itu. Cantik nggak Bah? Ya cantik. Oh. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Ramasutedi dalam segmen Kiamat Kisah Malam Jumat. Di dalam perjalanan kehidupan manusia tentu ada pengalaman yang bisa dilupakan dan tidak bisa dilupakan. Sore ini saya sedang berada di Garut. Kalau kita dengar kata Garut, tentu kita dengar cerita fenomenal yang baru saja terjadi saat-saat sekarang ini. Dan hari ini saya kedatangan narasumber yang sangat istimewa, sesepuh dari Gunung Guntur. Tentunya sahabat kiamat tahu itu siapa dia. Ya. Oke, benar sekali. Gak lama ya, kita langsung aja panggil Abah Sampurasun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Abah? Baik. Alhamdulillah baik ya Abah ya. Masih aktif naik Gunung Guntur Bah? Masih. Abah tuh kalau dalam seminggu itu untuk kalau ke atas itu berapa kali? Kalau seminggu ada 3 kali sehari. 3 kali kan? Sehari 3 kali? Sehari 3 kali. Oh gitu Bah. Ya. Jadi bukan seminggu 3 kali, tapi seminggu sehari 3 kali. Oh baiklah. Kalau saya mungkin nggak kuat kalau sehari 3 kali. Abah luar biasa. Ya kalau kita mendengar kata Abah Adeleji ini, tentu kan tidak jauh dengan kisah tentang Gibran. Cuma hari ini saya tidak membahas soal Gibran, karena sudah kita banyak ketahui bahwa Abah Adeleji ini ada ikut peran serta dalam penemuan Gibran. Nah yang mau saya bicarakan hari ini adalah pengalaman Abah selain ada Gibran. Nah tentunya ada pengalaman lain secara Abah pribadi, mungkin bisa berbagi kisah kepada sahabat kiamat di rumah. Gimana Mbak? Sebelum ada kejadian Ade Gibran itu, apa ada kejadian lain Mbak? Ada yang lain itu soal Gibran. Udah 3 kali yang hilang, cuman nyasar. Oh nyasar Mbak? Iya nyasar. Berapa hari Mbak? Cuman sehari 2 hari. Oh sehari 2 hari ya. Tapi tetap lama 2 hari tetap ketemu. Tetap ketemu ya. Ya tapi tetap aja kalau di gunung teh kalau sehari 2 hari juga ngeri juga ya Pak. Iya. Nah itu gimana ceritanya Pak? Itu sama
pengalaman Gibran itu di pos 3. Pos 3 juga Bah kejadiannya? Kejadiannya di tempat ngakem, tenda tiba-tiba udah di itu di Cauκole. Nah, barusan 2 hari baru ketemu. Baru ketemu Bah. Itu usianya juga masih muda Bah? Itu mah masih 17 tahunan. Oh 17 tahun. Di atas Gibran Ya, berarti di ya Bah atas ya? Gibran. Nah ketika hilang itu berarti dia memang rombongan juga terus sendiri dia hilang? Iya, rombongan juga sama itu. Atau nyasar atau kita gimana Bang? Itu dia kencing ke malam, tiba-tiba mau berangkat ke puncak tiba-tiba hilang itu 1 orang. Sampai pagi nggak ada lagi, baru ketemu lagi. Bah. Oh ya Allah, tapi kondisinya itu apa normal atau gimana Bah? Normal itu kayaan selamat kan kayaan itu telanjang itu mah. Telanjang? Kayaan telanjang, kan nggak. Telanjang maksudnya seluruh badan itu Bah? Ya Allah. Cuman celana dalam. Cuma pakai celana dalam doang ditemuin ya Bah? Ya Allah. Mungkin dia buang air kecil sembarangan, kencing sembarangan? Iya, kayaknya buang kencing sembarangan itu. Tapi kalau boleh tahu Bah, emang kita itu kan kalau di gunung gitu kan kita nggak tahu nih tempat yang boleh kita buang air kecil atau gimana, atau memang sepanjang jalan Gunung Guntur itu nggak boleh buang air kecil atau gimana Bah? Ya boleh sih boleh, cuman lah kalau di gunung itu permisi dulu kan, tiap gunung ada penunggunya. Betul. Itu ada penunggunya, dan itu cuman lah biasa begitu langsung aja. Oh jadi nggak ada adab etika yang kurang ya Bah ya? Nah saat ditemukannya di mana Bah? Temukannya ya di Caucole, ya mata air semua. Di mata air? Mata air. Cikoneng bukan? Sama, bukan di Cikoneng. Bukan itu Cikoneng. di Caucole. Cikoneng. Sebelah Gunung Guntur itu. Oh sebelah Gunung Guntur, jadi lebih jauh dong ya Bah? Dekat itu mah. Oh malah cuman dekat. Lah kalau jalan 1 jam. Kalau dari Jawan Gibran atau Jawan? Ya, Jawan Gibran itu. Oh Jawan Gibran Bah. Gibran. Oh ini lebih dekat ya Bah ya? Dekat, dan itu cina tempat ngakem, lebih dekat itu mah. Nah di saat dia hilang dia ada berbagi cerita nggak sih Bah, apa yang dia rasain Bah? Yang hilangnya? Waktu si anak itu ketika hilang tuh ada nggak sih yang dia ceritain ke Abah? Oh itu mah nggak ada, cuman langsung itu mah di tanah ke Bumina, di tanah kui langsung ke Bumina. Nanti saya mah langsung tim SAR kan cuman milarian 2 hari 2 malam. Oh ada tim SAR juga ya? Ada. Biasanya kalau menggunakan tim SAR itu ketika hilang udah berapa lama tuh Bah? Ya di 1 malam. 1 malam. Oh tuh udah dinyatakan hilang ya Bah? Baru ada tim SAR. Baru ada tim SAR yang ketemu akhirnya ya Bah ya, alhamdulillah. Cuman kalau dipikir-pikir ya ketemunya lucu ya Bah, cuma pakai celana dalam aja ya Bah ya. Padahal ketika pergi kan dia pakaiannya komplit. Iya, komplit itu. Jadi di perjalanan siga-sigana dibukaan di perjalanan itu. Ya Allah. Tapi dia ketika ditemui normal Bah? Ya normal. Itunya normal itu. Kan saya wina selama dia di Gunung Wil. Jadi ada dia masih ada, tapi katanya orang itu ngaco itu orangnya. Ya tuh. Gitu. Jadi ngaco ya Bah? Ngaco. Ya, memang suka ada kejadian kayak gitu ya Bah ya, kalau pas turun itu ya kalau ya entah gimana punya ciri khas masing-masing, ada yang setelah kejadian hilang kayak gitu jadi ngaco atau bagaimana ngaco. Gitu ya Bah ya. Itu biasanya kalau kayak gitu Bah, pengalaman Bah, itu memang masih dia tekanan atau memang masih ada yang ngikutin? Masih ada yang ngikutin itu sama itu kayak Gibran itu. Sama kayak Gibran Bah. Dari ke orang tuanya ya begitu aja gitu, diabaikan itu kok ibu namanya. Orang Cilawu sama orang Garut sama. Orang Garut juga. Orang Garut juga. Jadi teh harusnya memang dinetralin ya Bah ya. Istilahnya
datang assalamualaikum, Ya, pulang teh harus assalamualaikum harus juga ya, Pak ya. ya. Jadi kayak kembali kayak awal lagi harusnya ya, Pak ya. Iya, gitu harusnya. Adab etika seperti itu ya, Bang. Ya. Tapi ini pengalaman, kita berbagi pengalaman, Bang. Saya juga pernah dengar cerita, dia itu seorang pendaki gunung, senior pendaki gunung. Ini kejadiannya di Gunung Slamet. Dan kejadiannya juga sama, saat itu juga mereka diganggu malah sampai Jakarta. Akhirnya kata ada orang yang bantu gitu ya, ini serem juga makhluknya, malah api itu, iblis malah, Bang. Itu kata orang yang ngebantu, orang Cianjur, pulang, suruh pulang lagi ke Gunung Slamet. Walaupun secara fisik dibantu abah yang di Cianjur udah sembuh, cuma memang adab etikanya memang ada yang sebagian gunung seperti itu ya harus balik lagi dia. Balik lagi, iya. Si perempuan itu, jadi si perempuan itu teh disukain, Bah, sama makhluk tersebut, mau dinikahin gitu kan. Itu diganggu, Bah, sampai dia ke Jakarta. Bayangin dari Gunung Slamet sampai Jakarta masih digangguin. Di stasiun teh yang namanya kereta, Bah, nggak bisa jalan, berhenti. Karena ada makhluk itu kayak ngedudukin kereta itu. Jadi makhluknya tuh tinggi banget, Bah, tapi api. Kepalanya 2, kepala 2, ini ular semua, itu kan. Nah, jadi ya itu dia, mungkin ya kita gunung itu mempunyai adab dan etika masing-masing ya, Pak. Masing-masing ada. Kita mah nggak bisa ngukur adab etika setiap gunung ya, Pak. Iya. Sama teh kayak manusia juga masing-masing punya adab etika ya, Pak. Termasuk gunung. Iya. Jadi memang yang pada baiknya kalau memang harus dinetralin harus balik lagi. Nah, itu baliknya itu kan otomatis harus didampingin ya, Bah? Iya, harus didampingin itu. Harus. Nggak bisa teh kucuk-kucuk sendirian ke situ deh, Bah? Nggak bisa. Kalau seputar Gibran ini sendiri nggak bisa. Nggak bisa ya, Bah? Harus didampingin ya, Pak ya? Iya. Ya semoga aja ntar ada jalannya gimana. Ya karena ya jangankan gunung yang penuh misteri ya, Bah. Iya. Manusia aja pasti setiap manusia etikanya beda-beda. Caranya beda-beda ya, Bah ya. Beda-beda. Betul. Itu yang manusia secara logika bisa bicara ya, Bah. Bisa bicara. Apa gunung? Gunung. Gunung kan nggak bisa. Sahabat kan gunung nggak bisa bicara, istilahnya nggak bisa ngomong. Tapi kan bagi para sesepuh yang di gunung tersebut tentunya kan mengenal ya, karena kan hidupnya sehari-hari di situ, lakonnya sehari-hari di situ, istilahnya tidurnya sehari-hari di situ, ya otomatis kan tahu semua itu. Tahu ya, Mbak ya, tahu seluk-beluknya bagaimana, energinya bagaimana, ya makanya dikatakan juru pemelihara ya karena sehari-harinya udah berkecimpung di situ ya, Mbak ya. Gitu. Beda sama kita yang tidak tinggal di situ, tidak tahu kondisi si gunung teh maunya apa. Contohnya aja pemirsa di rumah kayak kejadian Yogyakarta. Ya, Bah? Iya. Nah, gunung berapi kan kalau kita pikir secara logika kan ya masa. Ya, Bah ya bener ya, Bah. Tapi ya itu dia karena Abah sehari-hari di situ. Tinggal di situ, hidup di situ ya otomatis mengenal tahu. Gitu. Nah, seperti Abah Adeleji juga otomatis bisa bicara bahwa contohnya kayak Gibran dan seperti yang anak yang waktu umur 17 tahun itu ya, Bah ya, yang ditemukan cuma pakai celana dalam aja, itu disuruh balik lagi sama Abah. Ya karena ya itu dia adabnya seperti itu ya, Bah. Nah, kalau pengalaman Abah pribadi, Bah, punten, Abah kan sebelum Abah di situ udah sejak muda atau gimana, Bah? Iya, sejak lahir itu di Gunung Guntur itu. Oh, Abah dari lahir. Dari lahir. Nah, orang tua Abah apa sama memang dulunya orang tua sama sejak lahir orang tua di Gunung Guntur. Nah, Abah teh orang tua Abah jurunya juru pemelihara juga nggak? Iya, sama itu. Cuman lama dia tukang ya nolong lah. Nolong ngobatin apa-apa gitu. Sehari-harinya ya kepungkur. Lagi nolong ya, Bah ya. Orang yang sakit. Jadi teh istilahnya nurun ke Abah ya? Alhamdulillah kabul. Ya berarti Abah udah masuk juga sesepuh di Gunung Guntur atau dari orang tua teh di situ. Nah, Abah teh berarti kan udah pernah ngalamin masa muda, otomatis mungkin Abah nggak langsung seperti sekarang, semua proses.
Nah, bagaimana teh Abah itu bisa menjadi juru pemelihara Gunung Guntur itu? Awalnya gimana, Bang? Awalnya gini, ya mang ya, bareng ngabangun masjid cerita teh di Kampung Titiis. Masjidnya musola ya, tak juga gitu ya, musola. Tapi teh angkat anjing-anjing diri teh ka ditu teh ka gunung teh ka Curug Titiis. Nyata ngadama warung dah bari icalan abdi tahun 85-an. Ngadama warung dinya tata sininya tahun 85. Tecan abdi nanakai ka dieu kalemur. Biasa dinya icalan ngawitan mah di Curug Kadap, Curug Titiis teh nu anu teh segali saat ya Curug Paeh gitu. Ngawitan mah dinya icalan teh. Abdi nuju ngadama ieu tahun 81 ngadama bangku. Ngadama bangku kanggo warung gitu. Iya. Juga aya nu nyanak ieu istri duaan. Cenah urang ameng cenah kaluhur. Abdi ngareret istri tulis istri teh mangga jeung neng berangkat ke mana kaluhur. Tah tiba-tiba abdi teh di luhur terus saminggu dirinya teh. Seminggu, Bah? Seminggu. Da dongkap ka bumi teh pada ngagalabrug. Oh. Pada ngagalabrug ku bojo. Di sana teh berarti di bumi teh di seminggu. Nah, kalau di sana Abang rasanya berapa lama? Ya kalau di itu teh jadi seminggu nya. Seminggu. Perasaan abdi mah sadinten we gitu. Oh, di sana teh seminggu. Kalau di sini kayak sebentar ya, Bah ya? Oh, gitu. Angkat enjing-enjing, wih tabuh tilu sore dongkap ka bumi teh pada ngagalabrug abdi teh. Oh, teh aya saminggu aja. Ica seminggu dipiaran kemana-mana teh aya. Aya ya, Bah. Nah, ada perasaan abdi cing tadi anjing-anjing angkat teh. Anjing-anjing tadi pan nyanakai kanggo masjid. Anjing-anjing. Abdi teh ngajenghok saminggu. Nah, cing teh. Da kerek tadi cing sapoe, cing teh perasaan begitu. Perasaan kayak baru sebentar. Tah aya nu ngarewos di eta kan di karaton we di lobat teh di negara siluman teh eta negara siluman. Oh, ada karatonnya ya, Bah? Ada karatonnya itu. Di negara siluman. Tadi pasian tuangeun pung sabung buahan. Pasian mung buahan sadayana di tadi tuang teh alim abdi ge alim nuang. Alim mah jadi teu hoyong gitu. Di esok-esok oge dasong-asong alim. Masih kene areungap cenah cika teh. Masih kene areungap alim. Tah aya nu ngarewos. Bari ngabeleg-beg dina etangan nya. Hayu sana euy, hayu euy, cek lama teh. Cek lama abdi teh jeung saur uyut kuduaan. Cekem dicepeng we panangan abdi teh. Canak euy. Hayu atuh sering teh. Abdi tiba-tiba nangunya lamar abdi mah di itu di Puncak Opat. Itu penampakannya itu seperti apa, Bah? Yang lamar Abah itu teh? Ya, eta mah dari ake itu. Maksudnya kayak wujud kayak begini gitu teh? Iya, di aki itunya menampakkan anu nyanak abdi gitu. Tiba-tiba abdi aya di luhur. Iya, di luhur di Puncak Opat gitu. Di Puncak Opatnya di Gunung Pangluhurna di Kawah. Oh, di Kawah. Di Kawah. Nyampak di Kawah di Curug eta teh. Ku perjalanan jalan kaki 6 jam. Dari Curug Titiis. Curug Titiis 6 ya, jam. Namanya Curug Titiis 6 jam sampai ke Puncak Opat teh. 6 jam. Abdi tiba-tiba aya di dieu jeung nya dina kawah, bari nangunya lamar. Tah lungsur deui teh ti luhur teh karawas abdi teh. Lungsur terus bari manggul kai. Bari manggul kayu gitu nya kanggo masjid ya cag di bumi, tah dongkap ka bumi, duk barang breng itu datangnya dia. Datang terus. Datang itu teh terus saya saminggu pada ngalabrug garia. Nah, da kerek tadi jeung teh. Kerek tadi. Jadinya atas beres eta mulai meninggal abdi jadi mulai nanaon teh jadi rasa teh katinggal we gitu. Itu usia berapa, Abah?
usia tes karena 55-an dah. Waktu yang kejadian 55. itu 55 usianya, Bah. 55. Oh, ya Allah. 55. Jadi anak itu jadi nanti tinggal mulai ngobatin itu jadi ketinggal gitu. Anu sih ketinggal di mana ketinggal gitu. Tapi tos kajandanan etanya alhamdulillah habis di tahun 8 hiji yang ngelanongan aktif gitu. Panggilan gitu. Dia pengalaman di abi hilang. Abi hilang tuh ya. 1 minggu ya. 1 minggu tuh, Bah. Bang, kan ini kan berarti di atas Gunung Guntur itu ada keraton berarti Pak ya, keraton siluman. Dan yang terkenal itu perempuan ya, Pak ya. Dengar cerita dari Gibran juga kan Gibran katanya mau dinikahin sama ratu di sana. Teh Abah juga ternyata dilamar juga ya. Dilamar juga itu. Berarti dia kurang lebih hampir sama Abah gitu ya. Nah, berarti dia itu kan memang menyukai kan, Mbak, berarti menyukai sosok Abah gitu kan. Ya entah apa yang ada di kriteria dari ratu tersebut gitu kan. Nah, kalau si Gibran teh bilang katanya dikasih tuh yang namanya dilamar ya. Jadi ada serah-serahannya kayak emas atau logam emas atau apa. Waktu Abah itu ada seperti itu nggak, Bang? Enggak. Kan cuman dikasih itu makanan buah-buahan itu. Kan cuma namun duduk itu di kursi-kursi teh gitu ditetes emas. Ada kursi gitu, Pak? Rurung herang itu ku teretesku emas. Cantik nggak, Bah? Ya cantik. Oh, di dunia mah jika nama ayah. Melupakannya. Jadi dia emang perawakannya cantik, teh, Bah? Cantik benar-benar. Nah, itu teh pakai bajunya baju kayak gimana, Bah? Itu pakai bajunya baju kebaya itu. Pakai baju kebaya. Kebaya kuno. Kebaya putih. Itu pakainya. Oh gitu, Bah. Ya pakai baju kebaya. Nah, saat itu teh yang nyadarin Abah nggak mau gitu teh. Iya. Itu gimana tuh, Bang? Nggak mau. Ya terus ngebedo, silakan makan ini makan sama ada ramanya itu ya ngarunyalan busi jadinya di karaton teh aya gudang tuh lega ngarunyalan busi aragung dan garotongan jarangot seki-seki gitu. Jenggot nak? Jenggot itu bangsa siluman itu. Bangsa siluman itu jenggotnya sini. Jenggotnya ya. Laranya jenggot itu. Itu jin atau siluman tuh, Bang? Itu mah jin. Jin ya teh. Dari siluman jin. Itu pengikut dari ratu tersebut kan? Iya, pengikutnya pesuruhnya itu kan nyodorkan itu yang jenggot seki-seki. Nyodorkan cai makanan eta buah-buahan. Teh, kalau untuk tingginya sama nggak sih, Bah, kayak ukuran kita, Bah? Tingginya lebih jangkung. Kurang lebihnya 2 meter ada? 2 meteran ada, lebih jangkung lagi. 2 meteran. Nah, ketika Abah di dan ninggal abi kieu kaluhur gitu, ninggal jangkung. Ketika Abah teh dilamar teh masih ratu perempuan itu, dia cerita nggak, ngomong nggak ke Abah kenapa dia suka sama Abah? Ya itu hanya jadi nyaah nyebutkan gitu. Oh, nyaah. Oh nyaah, jadi nyaah nyebutkan. Nyaah senang mangga senang jutuang betul. Mau sama buahan jalur sarae, tukang waa nyebutkan gitu. Di istri tukang waa. Nyaah di pasien. Ya Allah nyaah, masya Allah. Ya merupikeun rama abdi sareng aki gitu nu nyarak deui abdi teh ti eta negara eta keraton tangan begitu. Tapi di negara keraton itu abdi emut itu perasaannya. Emut teh ninggal jami gitu nya nu pulang anting nu nyalan busi gitu. Emut perasaan dengan dongkap rama sareng aki. Hayu euy entong di dieu. Abi teh ngagugu da karama dan ka aki ngagugu perasaan teh. Tiba-tiba abi nyempok di luhur gitu di puncak opat. Puncak gitu. Opat itu udah tinggi ya, Pak ya. Ingetan ada tadi teh cing di curug gitu nya bari nana ngadamel bangku. Tiba-tiba aya di dieu cing teh. Di raleumpangna gitu teh karaos di canaku ka gitu. Tiba-tiba aya di ditu
Nah kalau di Gunung Guntur tuh sampai puncak berapa sih Pak? Sampai puncak 4. Berarti Abah yang paling tertinggi atuh. Iya, sampai puncak 4. Jauh amat Abah dari Curug bisa ke sana. Iya. Sampai puncak 4 teh. Ya Allah. Dekat kawah ini puncak 4. Di kawah itu aktif nggak sih Bah kalau gunung? Masih aktif itu. Kawahnya masih aktif. Oh masih aktif. Cuman teh karena dari tidur aja kali ya Bah. Iya. Ya. Jadi kan memang katanya kalau nggak salah teh gunung tuh 500 tahun sekali ya Bah. Iya. Meletusnya tuh gimana ya? Mungkin ini karena lagi tidur gitu ya Bah ya. Oh. Jadi kawah tuh teh malah. Kalau di sini teh ada Gunung Guntur. Terus ada gunung apa lagi Bang? Dari sini Di Garut teh? Gunung Papandayan, Cikuray. Cikuray. Paling tinggi Pak apa Pak? Antara Papandayan sama Ya, Cikuray? paling tinggi Cikuray. Cikuray paling tinggi. Paling besar juga. Paling tinggi Gunung Cikuray. Tentunya juga ada juru pemeliharanya juga ya di sana Ada. ya Bang. Ya, itu dia teh makanya ya kan di setiap gunung teh pasti tentunya ada juru pemelihara masing-masing. Iya. Kayak di Gunung Cikuray, Gunung Guntur, Papandayan juga pasti. Ya tentunya ya kalau kita mah bangsa manusia tuh RT di situ untuk Iya. di situ yang mengenal nih gimana lingkungannya, gimana warganya gitu ya. Iya. Cuman bedanya kan kalau juru pemelihara itu dia mengenal dari gunung tersebut ya Bang, lingkungannya, energinya. Iya. Ya sampai terutama yang diisi di dalamnya tuh ada goib-goib apa aja gitu kan. Jadi kalau menurut saya ya wajar saja kalau para juru pemelihara itu lebih mengetahui bagaimana adab dan etikanya. Ya. Justru kita memang seharusnya ya menghormati Iya. gitu ya. Kayak kita masuk wilayah, logikanya wilayah manusia. Tentu kan kalau kita orang yang nggak kenal apa-apa, kita tanya RT-nya. Iya. Ya Pak? Iya. RT-nya teh saha, warganya gimana di daerah sini gitu. Ini saya teh orang baru, minta pencerahan. Nah itu RT, Iya. warga manusia. Nah apalagi goib, Goib ada itu. apalagi goib. Gitu. Iya, yang istilahnya nggak semua manusia kan bisa melihat ya secara kasat mata, nggak semuanya bisa melihat. Nah itulah gunanya juru pemelihara. Yang juru pemelihara kalau teh sekarang namanya, kalau dulu kan juru kunci. Tanda teh kunci itu yang membuka dan yang menutup, ya Bah. Bisa dia menutup, bisa membuka untuk mengetahui dan bisa menutup untuk tidak kita mengetahui gitu. Kita mah bicara kalau mau bicara logika manusia, ayo ya sekarang nih kita jabarin seperti itu gitu kan. Nah kenapa dibilang juru pemelihara? Tandanya ya memelihara gunung tersebut ya Bang. Otomatis dekat dengan para goib-goib di situ gitu kan, juru pemelihara istilah seperti itu. Simpel aja sih sahabat di rumah yang kalau kita mau mengartikan apa sih juru kunci, apa tuh juru pemelihara gitu ya Bang ya. Jadi ya wajar aja kalau beliau-beliau itu lebih mengetahui dari kita gitu. Ya memang sudah pilihan Tuhan ya untuk di sini, masing-masing kan punya tugas masing-masing ya Bang. Iya, masing-masing. Ya, punya tugas masing-masing gitu. Kayak Mbak Marijan juga almarhum juga dia punya tugas masing-masing jaga untuk di pergunungan Jogja di Gunung Merapi ya Bah. Iya. Nah kayak Abah Adeleji juga punya tugas juga dari Allah gitu kan untuk menjaga Gunung Guntur. Begitu juga entar juru pemelihara yang di Papandayan, Cikuray itu begitu seperti ada, itu. masih. Iya, kita nggak Masing-masing gunung ada. masing-masing gunung ya Bah. Kita teh nggak bisa menghapus teh namanya begitu aja, nggak bisa. Jangan kita yang manusia yang bernampak gini harus menunjukkan adab dan etikanya itu, gitu ya Bah ya. Iya, iya. Nah, Abah juga jagain Gunung Guntur kan nggak gampang. Iya Bah. Iya, kalau ada apa-apa kan tanggung jawab itu. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Teh kita suruh jagain dititipin anak orang aja kan susah. Iya. Kan logikanya gitu. Dititipin barang nih, suruh jagain. Nah, susah kan? Iya. Apalagi kita suruh jagain gunung. Itu. Yang dimana banyak kehidupan ya, Bah. Iya, banyak gitu. Nah, itu jadi itu ya kurang lebihnya biar mungkin ada sebagian yang belum memahami gitu ya, Bah ya. Peran serta dari juru pemelihara, juru kunci atau bagaimana. Ya mudah-mudahan dengan ini semua jadi kurang lebihnya kita memahami dan kurang lebihnya kita juga harus menghormati gitu ya. Menghormati dan arti apa? Tuhan aja memberikan kepercayaan kepadanya gitu. Bahwa untuk menjaga wilayah tersebut ya Bah ya. Ya kan semua manusia punya tugas masing-masing ya Bah. Tuhan aja memberikan kepercayaan. Itu kenapa
harus mesti dihapus tuh juru pemelihara juru kunci. Iya Bang. Iya. Emang gampang, coba suruh Bang. Ya sok atuh gitu kata Abah. Jadi Iya. jadi juru kunci situ gunung apa gitu ya Bang. Iya. Masa lama-lama seminggu aja ya Bang. Rasain ya Bang. Iya bagaimana resikonya ya Bang. Seru jagain. Gunung itu kan ciptaan Allah yang penuh misteri, terlihatnya diam ya Bang. Iya. Terlihatnya diam, tapi yang ada penunggunya itu. Ya, tapi penuh dengan keagungan ya Pak ya, misterinya ya Pak, rahasianya ya Pak. Alhamdulillah. Nah, kalau Abah ditanya misalnya, kalau ditanya sebagai sisi Abah Adeleji, ada nggak Abah sebagai sisi manusia capek? Ya, capek mesti capek itu, Masih, tapi cuma tugas Ya, gitu. ya, kumaha ya Pak ya. Iya. Harus. Kalau ada tugas harus gitu Harus, kerjain. ya. Abah kira-kira ada nggak mau nurunin ke anak Abah atau gimana nurunin itu atau kayak itu gimana tuh? Ya insya Allah gitu. Insya Allah. Nurunin Ya, teh nurunin gitu ke bahwa nanti kan ini namanya kita batas umur manusia Iya. ya Pak. Ada nggak Abah kepikiran nanti teh turunin gimana gitu? Ya insya Allah udah keumuran itu, paling keumuran udah anaknya udah 40 tahunan, paling bisa gitu. Oh balik gitu ya Pak. Kalau sekarang masih kecil-kecil kan anaknya. Tapi nggak harus ke anak gitu ya Pak. Iya. Kalau nurunin gitu Pak. Iya. Apa si gunung itu milih Pak? Apa? Apa si gunung tersebut memilih pada orang-orang itu untuk jadi juru pemelihara? Pasti ada itu yang kan di gunung, tiap gunung ada penunggunya. Pasti kanu pasti ada. Gitu. Pasti ada ya Pak. Ada pengelola ke Gunung Guntur gitu. Pasti ada kasih tahu bahwa rapat goib ya. Goib ya Pak ya. Iya pasti tahu. Oke. Nah, sahabat di rumah, sekarang kita tanya ke Abah Adeleji, siapakah sosok di Gunung Guntur yang sangat disakralkan namanya? Jadi kurang lebihnya para pendaki kudu teh assalamualaikum menghormati. Siapa Bah sosok dari para leluhur di sana Bah di Gunung Guntur? Ya, itu Eyang siapa Bah? Eyang dalam Wirasuta. Eyang dalam Wirasuta ya Bah. Sampurasun, assalamualaikum Eyang dalam Wirasuta. Iya. Beliau adalah leluhur dari Gunung Guntur ya Bah. Iya, iya. Oh jadi Menjaga beliau itu. yang menjaga Pajajaran atuh Bah. Ya, sama itu Pajajaran. Sama. Pak. Sama ya Bang. Kalau boleh tahu sosok beliau seperti apa Bah? Itu sosoknya pakai jubah putih, pakai sorban, sosoknya. Apa pernah Paling didatengin? cuman kali-kali pakai dukui cetok, pakai iya. Apa? Pakai dukui cetok gitu. Cetok gitu kayak gitu ya Bah ya. Oh. Pakai dukui cetok kadang-kadang udah menampakkan gitu. Sejarahnya beliau itu kalau pada zaman Eyang Prabu Siliwangi itu beliau tuh siapa Pak? Ya itu katanya. Masih keturunan? Mesti keturunan itu. Mesti keturunan semua. Eyang Wirasuta. Apa beliau moksa? Apa? Eyang Wirasuta itu moksa? Mau lah bukan itu. Meninggal? Ya film itu. Film? Film. Oh iya berarti moksa. Film. Kan di mana ada. Hah? Itu yang dalam Wirasuta dari Garut, dari bawahnya ada, di Bandung ada. Pasti ada. Bunga Napak tempat tilas. ada. Jadi eta mah petapak tilas gitu. Iya. Ini sahabat di rumah yang perlu kita ketahui. Kenapa kita pernah dengar kok di Gunung Guntur ada juga nama Eyang Wirasuta di mana ada. Itulah orang-orang pada zaman dulu kala mereka tuh napak tilas, yaitu dia bagian dari ya tugasnya dia, tugasnya dia untuk menyebarkan. Kalau dalam syiar Islam ya menyebarkan Islam gitu kan, itulah tugasnya. Jadi ya, kita nggak bisa menyatukan suatu blok itu adalah hanya seorang sosok ini gitulah. Tapi karena tugas-tugasnya di mana ya Bah. Tapi Eyang Wirasuta di sini adalah tilem atau istilahnya moksa ilang ya Bah ya. Jadi memang seperti Eyang Prabu Siliwangi tidak ditemukan di mana makamnya di mana itu tidak ditemukan, dan tentunya beliau ketika beliau mendapat gelar moksa pun dari Gusti Allah, beliau punya penilaian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita udah dikasih tahu nih sama Abah Adeleji bahwa yang di Gunung Guntur itu adalah leluhurnya Eyang Wirasuta. Jadi baiknya kita
sebelum kita melangkah menuju ke atas ya sampurasun assalamualaikum atau kirim al-fatihah ya Bah ya. Salawat Nabi seperti itu, nggak ada salahnya kita menghormati yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tapi minimal hati kita bisa merasakan beliau. Ya Bah ya. Nah inilah yang gunanya teh guru kunci sama juru pemelihara atau gitu kayak gini, yang pemirsa sahabat Hiro mungkin tidak tahu, diberitahu sama Abah itu ya Bah ya. Kalau gitu Teteh titip salam buat Eyang Wirasuta dari Ratu Larasati Sarwita. Ya Bah, titip salam ya Bah ya. Sampurasun, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gunung Guntur ya, walaupun saya belum pernah nampak ke Gunung Guntur, tapi insya Allah nanti saya pengen silaturahmi ke sana. Ya Bah ya, boleh ya Bah? Boleh. Boleh ya Bah? Aman ya Bah? Aman. Ya, saya tuh selalu punya hubungan baik pada juru pemelihara Gunung Salak juga, juru pemelihara saya hubungan baik Bah. Gunung Gede, Gunung Pancar, gunung mana aja, karena ya rasa penghormatan ya kita belum tentu bisa loh pemirsa, kelihatannya aja Abah teh duduk gitu gimana, belum tentu bisa kita jaga. Iya Pak, bener Bang. Belum tentu, jadi kita harus belajar menghormati ya. Baiklah Abah, atur nuhun ya Abah, semoga Abah sehat walafiat, panjang umur, barokah, pokoknya rezekinya panjang, bahagiannya panjang ya Bah ya. Tetap menjadi setia di Gunung Guntur ya Bah ya. Semangat. Ya, baiklah pemirsa, sahabat Kiamat, saya tutup dulu acara hari ini dan silakan ambil hikmahnya, ambil hal-hal yang baik yang sudah kita bahas hari ini, bahwa penghormatan, toleransi, dan kebijaksanaan itu yang diperlukan di tubuh atau di diri kita sebagai manusia, karena kita nggak bisa mengejat seseorang dari apapun itu. Kita nggak punya hak untuk mengejat, apalagi kita nggak punya hak untuk menghakimi. Seyogianya kita harus menghormati, karena memang setiap manusia mempunyai tugasnya masing-masing. Seperti Abah mempunyai tugas seperti itu, kita harus hormatin, karena kalau kita dikasih ke kita belum tentu kita mampu. Ya pemirsa? Oke, saya minta maaf bila ada salah kata, dan Abah Ade Leji juga mohon maaf bila ada salah kata. Salam sehat selalu, salam bahagia, sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.